Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari MPIJ 2 kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudul jenis-jenis struktur organisasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini di materi pertama kita akan membahas terkait dengan struktur organisasi fungsional atau functional structure organization. Jadi struktur ini sering digunakan dalam sebuah perusahaan yang sering kita ketemukan di kota-kota ya, misal di CNN atau mungkin dari perusahaan-perusahaan lain kita sering temukan. Jadi struktur ini pembagian kerjanya itu dilakukan atau didasarkan dari fungsi masing-masing. Jadi kerjanya ini ada fungsi tersendiri. Misal seseorang punya skill di bidang keuangan, maka di bidang keuangan. Seseorang punya ilmu di bidang pemasaran, maka dia letakkan di bidang pemasaran, seperti itu. Jadi setiap karyawan itu memiliki skill. Jadi bukan hanya pengetahuan ya, bukan hanya tentang kognitif, tapi juga memiliki skill, mempunyai keterampilan, memiliki psikomotorik, seperti itu. Dan akan dikelompokkan dalam satu unit pekerjaan. Orang ini lulusan akuntansi, sarjana kalau misalnya akuntansi ya, saya juga kurang tahu. Intinya dia pernah sekolah di SMK akuntansi, jurusan akuntansi, kuliah juga di jurusan akuntansi, maka dia juga bekerja nanti di bidang keuangan perusahaan, seperti itu ya. Nah, contohnya ya, misal satu adalah direktur utama ya, contoh dari strukturnya ini ya. Contoh direktur utama ada divisi produksi. Jadi setiap di bagian divisi itu bagian, teman-teman ya. Jadi ada bagian, misal di Transmart ya, ada bagian dep store, di bagian pakaian, ada di bagian fresh ya. Fresh itu seperti makanan, minuman, buah-buahan, seperti itu. Jadi divisi itu adalah bagian gitu ya. Divisi produksi ada satu supervisor produksi ya, di bagian tim produksi. Ada manajer gudang, jadi produksi berkaitan dengan tim produksi itu sendiri, jadi memproduksi sebuah barang gitu ya. Ada juga di bagian staf gudang, helper, seperti itu. Ada divisi pemasaran, nanti ada manajernya. Di bawah manajer nanti ada tim. Nah, tim itu juga dibagi menjadi dua, ada tim penjualan, ada tim promosi. Ada juga manajer pengembangan produk ya. Jadi ada yang jual, ada yang mengembangkan, seperti itu. Jadi kan kalau produk tidak dikembangkan, ya mungkin mengalami risiko kerugian lebih besar. Tapi ketika ada pengembangan produk, ketika ada mungkin inovasi produk, maka di situ akan adanya keuntungan yang lebih besar. Jadi ada risiko keuntungan lebih besar. Ya, di situ ada dua tim, ada tim desain produk, ada tim riset pasar. Ada divisi keuangan, akuntansinya buat teman-teman akunting nih gitu ya. Ada divisi keuangan, nanti ada manajer keuangan tuh. Ada dua, ada akuntan. Akuntan itu mencatat semua transaksi dari perusahaan itu, ada yang pembelian, penjualan, sebagainya, utang gitu ya. Itu dicatat. Nanti ada dua namanya staf keuangan. Jadi staf keuangan itu juga hampir sama dengan akuntan, tapi nanti bekerjanya beda dikit, tapi tetap berkaitan dengan keuangan. Ada juga divisi sumber daya manusia ya, ada manajernya juga. Ada staf rekrutmen, kalau bahasanya itu HRD, Human Resource Development gitu kan. Jadi kalau teman-teman kerja nanti akan berhadapan dengan HRD itu ya, nggak mungkin berhadapan dengan pemimpin, berhadapan dengan staf lainnya, enggak. Jadi setiap perusahaan itu pasti ada HRD-nya, Human Resource Development, atau mungkin staff recruitment kalau bahasa Indonesia-nya. Ada staf pelatihan, jadi mendiklat. Ada training ya, misal teman-teman kalau kerja di Alfamart itu yang tidak ada trainingnya gitu, nggak langsung masuk ditempatkan di bagian crew store, enggak. Jadi ada latihannya, ada trainingnya itu, biasanya sekitar 1 bulan atau 2 bulan. Yang ketiga ada staf administrasi, pencatatan data ya, seperti itu. Garis instruksi ya, jadi itu garis instruksi adalah dari mengalir dari atas ke bawah, dari pemimpin ke bawahan, dari bos ke anak buah, seperti itu. Jadi otoritas tertinggi memberikan instruksi kepada para manajer per divisi. Para manajer divisi kemudian memberikan instruksi kepada supervisor. Jadi satu, direktur utama memberikan arahan atau instruksi kepada manajer divisi memberikan instruksi kepada supervisor kepada stafnya. Jadi gitu ya. Bagaimana Kak koordinasinya dalam setiap divisi untuk bertemu dengan beberapa staf? Satu, ada pertemuan. Jadi para manajer divisi ini bertamu ya, jadi bertemu secara berkala. Jadi para manajer divisi ini sering-sering bertemu dengan staf secara berkala, seperti itu. Jadi membahas tentang masalah koordinasi ya, membahas tentang masalah-masalah pekerjaan atau mungkin ada problem berproblematika dalam pekerjaan itu, maka di situ diadakan sebuah pertemuan. Ada dua komite. Komite dapat dibentuk atau menangani masalah-masalah spesifik. Jadi masalahnya seperti apa ini? Atau masalahnya kok masih umum? Ternyata kita menggali masalahnya, ternyata masalahnya lebih spesifik nih, masalahnya lebih khusus, nah seperti itu. Ada juga ada sistem informasi dapat digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan pertukaran informasi antar divisi. Apa misalnya contohnya Mas? Mungkin bisa WhatsApp, bisa grup WA, bisa grup Instagram, atau mungkin Telegram gitu ya. Itu kan merupakan bagian-bagian contoh dari sistem informasi gitu. Fungsi setiap divisi dalam struktur organisasi fungsional memiliki fungsi yang berbeda-beda.
Fungsinya apa? Satu, divisi produksi, bertanggung jawab di bagian produksi barang. Ya, seperti manufaktur. Manufaktur kan mengolah barang mentah menjadi matang gitu ya. Yang kedua, divisi pemasaran, bertanggung jawab memasarkan barang. Ya, bertanggung jawab, jadi berapa keuntungannya, berapa yang terjual, berapa pelanggan yang ataupun konsumen yang tertarik, berapa yang tidak tertarik, itu akan mencatat tuh ya. Jadi bertanggung jawab memasarkan barang, apakah barang ini berjalan dijual ke masyarakat atau ternyata stagnan di jalan, seperti itu. Ada divisi keuangan, bertanggung jawab untuk mengelola keuangan perusahaan. Bagaimana perusahaan ini banyak utangnya ke perusahaan lain, bagaimana perusahaan ini mempunyai laba rugi dan laba untung, apakah lebih banyak untungnya atau banyak ruginya, atau lebih banyak ruginya daripada untungnya, ataukah balance ya, ataukah sesuai dengan harapan perusahaan. Oh, ternyata keuntungannya harusnya satu bulan ini mendapatkan puluhan juta, kok ternyata cuma beberapa juta aja, misal 2 juta 3 juta, ini harus diperbaiki. Jadi bertanggung jawab di bidang keuangan, baik itu keuntungan, kerugian, jual beli, transaksi atau utang, seperti itu. Ada juga divisi SDM, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya manusia perusahaan. Bagaimana ketika seorang pekerja, seorang karyawan, staf itu mengalami masalah ya, baik itu masalah dari internal atau eksternal, masalah pribadi sampai berdampak pada orang lain, atau gara-gara orang lain yang nggak bisa menghargai dia, atau mungkin faktor eksternal sehingga dia bersikap yang aneh-aneh, seperti itu. Jadi ada namanya divisi SDM ya, mengelola permasalahan staf. Masalahnya apa aja nih, diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara musyawarah atau dengan cara bertatap muka, seperti itu. Kelebihannya ada satu, efisiensi. Struktur ini memungkinkan spesialisasi dan efisiensi dalam setiap departemen. Jadi orang yang punya kemampuan atau skill, dia lebih mudah dalam melakukan pekerjaan dibandingkan dengan seseorang yang dia tidak punya skill, dia nggak punya kemampuan, tapi dipaksakan untuk bekerja di bidang itu tersiksa, teman-teman. Karena saya pernah mengalami seperti itu. Jadi pernah ngerasain ketika seseorang tuh nggak punya skill di bidang itu, tapi dipaksakan, yaitu nggak nyaman atau bahkan nggak efisien. Efisien itu kan artinya mudah, jadi nggak mudah melakukan pekerjaan itu. Yang kedua, bisa melatih keahlian. Mereka tuh sebenarnya sudah ahli di bidang keuangan, tapi sejak bekerja di sebuah perusahaan, bekerja di toko atau bekerja dimanapun, di sebuah perusahaan atau PT Transmart misalnya, dia pengalamannya semakin meningkat. Oh, dulu saya pernah bekerja di bidang ini, ternyata kok saya punya cara lain gitu kan. Jadi dulu dia terlalu menerapkan teori, menerapkan ilmu-ilmu yang pernah dia pelajari dulu ketika dia masih SMK, tapi ketika dia sudah bekerja, terjun di lapangan pekerjaan, ternyata seperti ini menghadapi pekerjaan. Kok sepertinya mudah, sepertinya ini tidak sesulit waktu dulu ketika SMK gitu kan. Ketika kuliah dulu ternyata kerja di lapangan kok lebih mudah atau bahkan lebih sulit begitu. Tapi intinya ada ilmu lah gitu kan. Tapi ternyata kadang apa yang kita pelajari kan nggak sama dengan fakta gitu kan. Tapi kita nggak fokus ke itu. Intinya seseorang tuh punya bekal, dia akan lebih mudah untuk melakukan pekerjaan. Seperti itu. Kekurangannya apa? Kekurangannya dari struktur ini adalah kurangnya komunikasi. Antar divisi dapat menyebabkan miskomunikasi dan duplikasi pekerjaan. Jadi jarang bertemu antar divisi, teman-teman. Jadi antar manajer, antar divisi, antar kepala itu jarang bertemu. Jarang adanya komunikasi, atau bahkan mungkin risiko miskomunikasi. Tiba-tiba ada instruksi yang nggak jelas gitu kan. Tiba-tiba melakukan pekerjaan yang nggak diarahkan oleh pemimpinnya, tiba-tiba melakukan pekerjaan itu kan bahaya, bisa fatal gitu kan. Jangan kan kita bahas perusahaan, terkadang organisasi sekalipun ketika tidak ada instruksi atau miskomunikasi itu bisa fatal dalam sebuah acara begitu. Seperti itu. Yang kedua, kaku. Struktur ini dapat menjadi kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan. Karena bisa jadi si perusahaan ini itu ada perubahan, baik itu perubahan pekerjaannya atau perubahan dalam kebijakannya gitu kan. Bisa jadi berubah. Dan mau nggak mau beradaptasi gitu kan, berusaha untuk akomodatif, berusaha untuk beradaptasi. Tapi tidak mudah seperti itu. Karena kan bagaimana ketika kita menyelesaikan keadaan lingkungan itu nggak mudah, teman-teman, nggak mudah. Tapi itu jadi kekurangannya kaku. Yang ketiga, kurangnya fokus pada pelanggan. Struktur ini dapat menyebabkan kurangnya fokus pada pelanggan karena setiap divisi fokus pada fungsinya sendiri. Jadi nggak fokus kebutuhan pelanggan itu seperti apa, nggak fokus pada bagaimana sih memanage konsumen, memanage pembeli, kita nggak bisa. Kenapa? Kita berfokus pada pekerjaan kita. Yang keuangan, di bidang keuangan fokus pada keuangan. Di bidang pemasaran kita fokus pada pemasaran, bagaimana penjual setiap harinya, bagaimana keuntungannya, bagaimana derajat penjualan setiap harinya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah struktur ini adalah struktur dari ini adalah pilihan yang terbaik untuk perusahaan yang untuk mencapai efisiensi dan spesialisasi. Jadi kalau pengen perusahaan ini ingin mendapatkan dua nilai, yaitu efisiensi dan spesialisasi, kemudahan atau mungkin spesial itu ya ternyata tidak ada di struktur-struktur yang lain seperti itu. Namun penting untuk memperhatikan kekurangan dari struktur ini ya, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya. Jadi pertimbangkan dulu setiap struktur pasti ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Pertimbangkan dulu kekurangannya seperti apa, langkah-langkah untuk mengatasi seperti apa. Seperti meningkatkan komunikasi antar divisi dan fokus pada pelanggan. Contoh mungkin teman-teman ada yang tahu ya, contoh perusahaan yang ada di Indonesia yang menerapkan struktur organisasi fungsional. 1, CNN berita ya, 2, Disney,
kartun-kartun itu ya. 3 BBVA Bank Prancis, ada Walmart, ada JW Marriott dan Microsoft. Jadi mungkin teman-teman yang lain mungkin nggak dapat paham ya. Tapi yang paling familiar itu adalah CNN, Disney, Microsoft. Jadi teman-teman yang pakai komputer tuh ya, pakai Microsoft Word, Excel, PowerPoint, itu perusahaan Microsoft itu menerapkan struktur fungsional seperti itu. Jadi perlu diingat bahwa tidak semua perusahaan cocok dengan struktur ini. Struktur organisasi yang terbaik adalah untuk sebuah perusahaan tergantung pada berbagai faktor. Jadi kalau teman-teman punya perusahaan nih misalnya, atau mungkin negara punya perusahaan, ya punya perusahaan, lihat dulu nih mana yang cocok gitu kan, karena tidak kecocokan struktur itu ada banyak faktor ya, seperti ukuran perusahaannya, industrinya apa dulu, strategi dari bisnis itu seperti apa begitu. Jadi setiap perusahaan itu beda-beda teman-teman. Jadi disesuaikan dulu, sesuaikan dengan gimana sih cocok apa enggak sih kira-kira perusahaan ini menggunakan struktur ini seperti itu. Baik, selanjutnya ialah tentang struktur organisasi divisional, di mana struktur organisasi divisional ini adalah metode pengelompokan karyawan dan departemen berdasarkan produk, layanan, pasar, dan atau lokasi yang geografis. Di mana dalam struktur divisional sendiri, garis instruksi biasanya mengalir dari atas ke bawah dengan otoritas dan tanggung jawab terpusat pada manajer divisi. Jadi otoritas dan tanggung jawab struktur organisasi perusahaan yang menggunakan struktur organisasi divisional ini biasanya dimiliki oleh manajer divisi tersebut. Yaitu dalam koordinasi juga antar divisi untuk mengatasi tantangan ini, perusahaan dengan struktur divisional seringkali menggunakan berbagai mekanisme koordinasi. Seperti apa? Yaitu pertama dengan mengadakan pertemuan dan rapat. Di mana pertemuan dan rapat ini dapat membantu divisi untuk tetap terhubung dan berbagi informasi. Yang kedua ialah sistem pelaporan. Dengan menciptakan sistem pelaporan, maka perusahaan tersebut dapat melacak dengan mudah jika terjadi kesalahan dalam perusahaan tersebut yang menggunakan struktur ini, yaitu struktur organisasi divisional ini. Yang ketiga ialah pedoman dan kebijakan. Di mana pedoman dan kebijakan jelas dapat membantu memastikan bahwa divisi beroperasi secara konsisten dan koheren. Selanjutnya ialah organisasi divisional juga memiliki beberapa fungsi, yaitu diantaranya meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Yang kedua ialah meningkatkan akuntabilitas. Yang ketiga ialah memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Yang pertama ialah meningkatkan efisiensi dan efektivitas, di mana dengan pengelompokan karyawan dan departemen berdasarkan kesamaan struktur dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan. Yang kedua ialah meningkatkan akuntabilitas, mana manajer divisi bertanggung jawab atas kinerja divisi mereka yang dapat membantu meningkatkan akuntabilitas dan mendorong kinerja yang lebih baik. Di mana manajer divisi ini berperan penting dalam struktur organisasi divisional ini, karena manajer tersebut memiliki otoritas dan bertanggung jawab atas kinerja karyawan mereka. Yang terakhir ialah memfasilitasi pertumbuhan dan diversifikasi. Ya, maksudnya ialah struktur divisional dapat memudahkan perusahaan untuk tumbuh dan berdiversifikasi karena perusahaan dapat dengan mudah menambahkan divisi baru untuk memasuki pasar atau produk baru. Selanjutnya, saya akan memaparkan mengenai struktur organisasi ini. Jadi, struktur organisasi ini adalah salah satu bentuk struktur organisasi yang mengatur hubungan hierarkis dan wewenang dalam suatu organisasi berdasarkan garis vertikal yang jelas. Dalam struktur ini, setiap individu atau unit memiliki atasan langsung dan bawahan untuk jalur komunikasi yang terdefinisi dengan baik. Dalam struktur organisasi ini yang pertama ada CEO, yang kedua ada manajer operasional, yang ketiga ada supervisor produksi, yang keempat ada karyawan produksi. Untuk garis instruksi merujuk pada hierarki dan wewenang dan komunikasi yang jelas dalam organisasi. Ini menunjukkan alur komunikasi dan keputusan dari tingkat manajemen tertinggi ke tingkat operasional. Koordinasi melibatkan pengaturan dan penyelarasan aktivitas antar unit atau individu dalam organisasi. Tujuannya adalah untuk mencapai keselarasan dalam pencapaian tujuan organisasi. Fungsinya yaitu untuk menentukan peran dan tanggung jawab setiap level dalam pencapaian tujuan organisasi, memastikan bahwa setiap bagian organisasi berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian tujuan. Yang terakhir itu menetapkan standar kinerja dan evaluasi untuk memastikan efisiensi dan efektivitas operasional.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi staf. Yang pertama adalah garis instruksi. Nah, garis instruksi adalah serangkaian perintah atau arahan yang menetapkan tugas, tanggung jawab, dan wewenang bagi setiap individu dalam organisasi. Nah, ini mencakup pembagian kerja yang jelas dan definisi peran untuk setiap anggota staf sehingga mereka tahu apa yang diharapkan dari mereka. Nah, untuk garis instruksi membantu dalam menghindari kebingungan dan tumpang tindih dan dalam tugas, memungkinkan aliran kerja yang efisien. Untuk yang kedua adalah koordinasi. Nah, koordinasi sendiri adalah proses memastikan bahwa berbagai bagian atau unit atau bagian dalam organisasi bekerja secara bersinergi untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan komunikasi yang efektif antar bagian, penjadwalan yang baik, atau penyebaran sumber daya yang tepat pada waktu yang tepat. Koordinasi memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh satu bagian tidak bertentangan dengan tindakan atau keputusan dari bagian lain. Untuk yang ketiga adalah fungsi struktur organisasi staf. Struktur organisasi staf adalah kerangka kerja yang mengatur hubungan antara individu dalam organisasi. Fungsi struktur organisasi staf adalah untuk memberikan kerangka kerja yang jelas dan efisien untuk melakukan tugas dan tanggung jawab, serta untuk memfasilitasi koordinasi dan kerjasama antar bagian atau unit. Untuk yang selanjutnya mengenai struktur organisasi staf dapat bervariasi tergantung pada ukuran dan jenis organisasi. Contohnya CEO. Yang pertama adalah CEO atau Direktur Utama. Nah, ini bertanggung jawab atas visi dan arah strategis perusahaan. Yang kedua adalah Departemen Divisi. Nah, misalnya Departemen Pemasaran, Departemen Keuangan, dan Departemen Produksi. Dan yang selanjutnya adalah Kepala Departemen atau Divisi. Memimpin dan mengelola operasi harian dalam area tertentu. Nah, untuk yang selanjutnya adalah staf. Nah, di sini fungsi staf tim yang bekerja di bawah kepala departemen atau divisi, memenuhi tugas dan tanggung jawab mereka. Untuk yang ketiga adalah manajer. Nah, manajer ini bertanggung jawab atas tugas dan pengelolaan tim di bawah divisi atau departemen mereka. Dan untuk yang keempat adalah staf administrasi. Untuk staf administrasi sendiri memainkan peran pendukung dalam menjalankan operasi sehari-hari seperti administrasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi lini dan staf. Jadi, struktur organisasi lini dan staf ini mengacu pada jalur komunikasi dan otoritas yang menghubungkan berbagai tingkatan manajemen di dalam perusahaan. Juga garis instruksinya itu jelas sehingga informasi dan keputusan yang diambil itu dapat berjalan dengan lancar dari level manajemen yang lebih tinggi ke level manajemen yang lebih rendah ataupun sebaliknya. Juga koordinasi dalam struktur ini itu memastikan bahwa berbagai departemen dan unit dalam organisasi ini bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan bersama. Fungsi struktur koordinasi ini juga sebagai pemantau kinerja, penyeimbangan sumber daya, penyelesaian konflik antara departemen satu atau departemen yang lainnya. Kemudian fungsi dari struktur ini yaitu yang pertama memungkinkan fokus yang jelas. Jadi strukturnya itu fokus pada tugas-tugas masing-masing tanpa terganggu oleh fungsi pendukung yang lain. Yang nomor dua, meningkatkan efisiensi. Jadi para ahli itu sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi prosesnya operasional dapat ditingkatkan secara efisien. Yang nomor tiga itu memfasilitasi pengambilan keputusan. Jadi struktur ini berfungsi untuk mengambil keputusan yang cepat dan efektif. Nomor empat yaitu memperbaiki komunikasi. Struktur ini membantu dalam mengatur komunikasi antara berbagai tingkat manajemen dan departemen di dalam sebuah organisasi. Jadi itu gambaran sedikit tentang struktur organisasi lini dan staf. Sekian. Di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi matriks. Struktur organisasi ini adalah struktur organisasi yang menggabungkan antara elemen dari struktur organisasi fungsional dan struktur organisasi divisional. Garis instruksi dari struktur organisasi matriks ini, yang pertama, karyawan memiliki dua atasan. Artinya, dalam struktur organisasi matriks, karyawan melapor pada dua atasan, yaitu manajer fungsional dan manajer proyek. Manajer fungsional bertanggung jawab atas pengembangan keterampilan dan keahlian karyawan secara keseluruhan. Sedangkan manajer proyek bertanggung jawab atas penyelesaian proyek secara tepat dan sesuai anggaran. Yang kedua, komunikasi dua arah.
Struktur matriks memungkinkan komunikasi dua arah yang lebih terbuka antara karyawan dan atasan mereka. Hal ini dapat membantu untuk meningkatkan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Yang ketiga, penekanan pada kerjasama. Artinya, karyawan dalam struktur matriks harus bekerja sama secara efektif untuk mencapai tujuan proyek. Hal ini membutuhkan keterampilan komunikasi dan interpersonal yang baik. Yang kedua, koordinasi. Yang pertama, ada pertemuan tim. Pertemuan tim secara teratur sangat penting dalam struktur matriks. Hal ini untuk memastikan bahwa semua orang berada di halaman yang sama dan bekerja sama secara efektif. Yang kedua, penunjukan peran yang jelas. Setiap anggota tim harus memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas dalam proyek. Yang ketiga, sistem pelacakan proyek. Sistem pelacakan proyek yang efektif dapat membantu memastikan bahwa proyek tetap pada jalurnya dan sesuai anggaran. Dan terakhir, fungsi dari organisasi matriks. Yang pertama ada fleksibilitas. Struktur matriks dapat menjadi sangat fleksibel karena memungkinkan organisasi untuk dengan mudah menyusun tim proyek dengan keahlian yang tepat. Yang kedua, responsivitas. Struktur matriks dapat membantu organisasi merespon perubahan dasar dengan cepat dan efektif. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi komite. Struktur organisasi komite mengacu pada tata cara atau susunan formal dari sebuah kelompok kerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Komite ini biasanya terdiri dari sejumlah anggota yang memiliki tanggung jawab tertentu dalam melakukan tugas-tugas yang telah ditetapkan. Struktur organisasi komite mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan hierarki di dalam komite tersebut, yang dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan dan sifat dari organisasi atau proyek yang sedang dijalankan. Struktur organisasi komite terkait dengan garis instruksi, koordinasi, dan fungsinya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu garis instruksi. Garis instruksi ini merujuk pada saluran komunikasi dan wewenang dalam komite. Garis instruksi yang jelas menentukan bagaimana informasi, keputusan, dan arahan disampaikan dari anggota ke anggota, dari ketua ke anggota, atau antara subkomite dan divisi dalam komite. Selanjutnya yaitu koordinasi. Koordinasi adalah fungsi penting dari struktur organisasi komite yang memastikan bahwa semua anggota bekerja bersama secara efisien untuk mencapai tujuan komite. Ini melibatkan pengaturan dan sinkronisasi kegiatan, penugasan, dan pengelolaan sumber daya komite seperti waktu dan anggaran. Selanjutnya yaitu fungsi. Fungsi struktur organisasi komite mencakup fungsi-fungsi yang ditugaskan kepada setiap peran dalam komite. Misalnya, ketua bertanggung jawab atas kepemimpinan, lalu sekretaris menangani administrasi dan dokumentasi, sementara anggota biasa berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan. Dengan demikian, struktur organisasi komite yang baik mengatur garis instruksi yang jelas, memfasilitasi koordinasi yang efektif, dan menetapkan fungsi yang tepat untuk setiap anggota agar komite dapat bekerja secara efisien dan mencapai tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai struktur organisasi tim kerja. Jadi, dalam struktur organisasi tim kerja, garis instruksi, koordinasi, dan fungsinya itu memainkan peran penting dalam memastikan kolaborasi yang efektif dan mencapai tujuan tim. Di sini ada beberapa deskripsi terkait ketiga konsep tersebut dalam konteks struktur organisasi tim kerja. Untuk yang pertama itu mengenai garis instruksi. Jadi, garis instruksi dalam struktur organisasi tim kerja itu mengacu pada alur komunikasi dan wewenang yang jelas antara anggota tim. Ini menentukan siapa yang bertanggung jawab kepada siapa dan bagaimana keputusan yang akan diambil dalam tim. Nah, fungsinya itu memastikan semua anggota tim memahami peran dan tanggung jawab mereka yang dengan jelas. Yang seterusnya itu menetapkan hierarki dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir itu mendorong efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek atau tugas tim. Untuk pembahasan yang kedua yaitu mengenai koordinasinya. Jadi koordinasi dalam struktur organisasi tim kerja itu melibatkan pengaturan aktivitas dan sumber daya antara anggota tim untuk mencapai tujuan bersama. Ini melibatkan penyelarasan upaya individu untuk mencapai hasil yang konsisten. Fungsi dari koordinasi itu sendiri untuk memastikan bahwa setiap anggota tim bekerja secara terkoordinasi dan sinergis. Dan yang kedua itu mengelola konflik dan tumpang tindih dalam tugas dan tanggung jawab dan meningkatkan efisiensi dan produktivitas tim dengan mengarahkan upaya menuju tujuan bersama. Lalu fungsi dari struktur organisasi tim kerja itu sendiri merujuk pada peran dan tanggung jawab yang diemban oleh setiap anggota tim. Ini menentukan kontribusi masing-masing individu terhadap keseluruhan kinerja tim.
Jadi fungsinya itu untuk menetapkan spesialisasi dan area tanggung jawab masing-masing anggota tim, dan memastikan bahwa setiap individu memberikan kontribusi yang berarti terhadap pencapaian tujuan tim, dan mendorong kolaborasi kerja sama antar anggota tim untuk mencapai hasil yang optimal. Dengan pemahaman yang jelas tentang garis instruksi organisasi dan fungsi dalam struktur organisasi tim kerja, sebuah tim dapat bekerja secara efisien, mengoptimalkan potensi anggota tim, dan mencapai hasil yang diinginkan dalam proyek atau tugas yang diemban.